Halo semuanya, pernah kepikiran nggak soal kekuatan super yang tersembunyi di makanan kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia para pahlawan super kecil yang bikin tubuh kita tetap oke, vitamin. Nah, pembahasan kita kali ini sumbernya keren banget loh. Kita ambil langsung dari buku kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Universitas Malahayati. Judulnya, Vitamin Bagi Kesehatan Tubuh. Jadi informasinya dijamin terpercaya nih. Tapi, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya punya satu pertanyaan nih buat Anda. Apa coba hubungannya pelaut dari abad ke-18 sama kesehatan kita di zaman sekarang? Aneh banget kan kedengarannya? Nah, jangan kemana-mana, karena jawabannya, wah, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, mari kita mulai dari awal. Di bagian pertama ini, kita bakal kenalan sama siapa sih sebenarnya para pahlawan tersembunyi di makanan ini dan gimana ceritanya mereka bisa ditemukan. Jadi ceritanya gini, di tahun 1753, jauh sebelum ada istilah vitamin, ada seorang dokter bernama James Lind. Dia nemuin fakta kalau penyakit kudis yang nyeremin di kalangan pelaut itu ternyata penyebabnya sepele, kurang makan buah dan sayur segar. Lompat ke awal abad 20, para ilmuwan mulai nemuin senyawa-senyawa yang penting banget buat kehidupan. Mereka namain itu vital amines, yang akhirnya disingkat jadi vitamin. Dari situlah penemuan jadi makin spesifik, kayak vitamin E yang ditemukan tahun 1922, sampai akhirnya bisa dipisahin dari minyak gandum di tahun 1936. Keren banget kan perjalanannya? Dari cuma ngamatin gejala, sampai jadi ilmu kimia betulan. Jadi, intinya vitamin itu apa sih? Gampangnya gini, vitamin itu senyawa organik yang penting banget buat kita hidup, tapi butuhnya cuma sedikit. Dan yang paling penting, tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi dia ini bukan bahan bakar kayak karbohidrat, tapi lebih kayak busi yang nyalain mesin di tubuh kita. Tanpa dia, mesinnya nggak bakal jalan. Sekarang, biar gampang, para ilmuwan itu ngebagi vitamin jadi dua kelompok besar. Anggap aja kayak dua keluarga besar deh. Masing-masing punya sifat yang beda banget, dan cara tubuh kita memperlakukan mereka juga beda. Keluarga pertama itu yang larut dalam lemak. Ada vitamin A, D, E, dan K. Sesuai namanya, mereka ini bisa nginep di jaringan lemak tubuh kita. Jadi ada cadangannya. Nah, keluarga kedua itu yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks dan C. Kalau mereka ini cuma mampir sebentar, tubuh kita nggak nyimpen mereka, jadi kelebihannya bakal langsung dibuang. Makanya, kita perlu asupan vitamin ini setiap hari. Ini poin yang penting banget buat diingat loh. Oke, dasarnya udah ngerti kan? Sekarang, waktunya kenalan sama bintang-bintangnya. Kita bakal lihat beberapa pemain kunci di dunia vitamin ini yang masing-masing punya tugas super penting. Pertama, ada si jagoan mata, vitamin A, atau nama kerennya retinol. Pasti udah sering banget denger kan, kalau mau mata sehat, banyakin makan yang ada vitamin A-nya. Eits, tapi jangan salah, tugasnya nggak cuma buat mata loh. Vitamin A ini juga penting banget buat bantu kita ngeliat di tempat gelap, ngejaga sistem imun kita, ngatur pertumbuhan sel, sampai bikin kulit dan jaringan tubuh kita tetap sehat. Multitasking banget kan? Selanjutnya, nah, kalau yang ini udah pasti jadi andalan kita semua. Vitamin C, si perisai kekebalan tubuh. Kalau udah mulai ngerasa nggak enak badan, pasti yang dicari pertama, ya ini. Dan julukan itu pas banget. Vitamin C ini antioksidan yang kuat, dia juga penting buat bikin kolagen, biar kulit kita tetap kenyal, plus ngebantu tubuh nyerap zat besi. Soal minum dosis tinggi buat mencegah flu, itu emang masih jadi obrolan seru di kalangan ilmuwan. Tapi, perannya sebagai pendukung sistem imun, itu udah nggak bisa ditawar lagi. Sekarang, kita pindah ke vitamin yang unik banget. Vitamin D, si vitamin sinar matahari. Kenapa disebut gitu? Soalnya, tubuh kita ini canggih banget. Bisa bikin vitamin D sendiri pas kulit kita kena sinar matahari. Vitamin D ini sobat kentalnya kalsium. Artinya, dia penting banget buat ngebangun dan ngejaga tulang kita biar tetap kuat. Tapi anehnya nih, banyak loh orang di negara tropis kayak kita yang justru kekurangan vitamin D. Kok bisa? Ya, karena gaya hidup modern. Kita jadi lebih banyak di dalam ruangan. Makanya, berjemur sebentar di pagi hari itu tetap penting. Terakhir di daftar kita hari ini, tapi nggak kalah penting, ada vitamin K. Anggap aja dia ini tim P3K, atau tim medis darurat internal di tubuh kita. Kenapa disebut tim P3K? Soalnya, vitamin K ini perannya krusial banget dalam proses pembekuan darah. Tanpa dia, luka gores dikit aja bisa jadi masalah serius karena darahnya susah berhenti. Selain itu, dia juga bantu ngejaga kesehatan tulang dan ngatur kadar kalsium. Oke, kita udah kenalan sama para jagoan ini. Tapi, gimana kalau tubuh kita nggak dapat asupan mereka yang cukup? Apa yang bakal terjadi?
Nah, kondisi kekurangan vitamin ini ada nama kerennya, hipovitaminosis. Dan ini bukan cuma soal ngerasa lemes doang ya, dampaknya bisa serius banget, bisa nyebabin berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan. Dan ini nyambung lagi kan ke cerita para pelaut di awal tadi. Penyakit kudis itu, ya itu dia, contoh nyata dan ekstrim dari hipovitaminosis. Pelajaran yang mahal banget tentang betapa pentingnya makanan yang bervariasi. Terus gimana dong caranya biar kita nggak ngalamin ini? Apa yang bisa kita lakuin sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa langkah praktisnya. Kuncinya sebenarnya simple banget, tapi sering kita lupain. Pertama, variasikan makanan Anda. Bikin piring Anda seramai pelangi. Kedua, utamakan buah dan sayur, karena mereka itu gudangnya vitamin. Dan yang ketiga, coba deh lebih peka sama apa yang tubuh kita kasih tahu. Jangan cuekin sinyal-sinyal kecilnya. Kenapa sih harus variatif? Ya karena ini, total ada 13 vitamin esensial yang beda-beda yang dibutuhkan tubuh kita biar bisa berfungsi maksimal. Dan kita nggak mungkin bisa dapat semuanya cuma dari 1 atau 2 jenis makanan aja. Angka 13 ini jadi pengingat buat kita. Nah, sebagai penutup pembahasan kita, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari yang udah kita bahas barusan, vitamin apa nih yang mau Anda pastiin ada di piring makan siang atau makan malam nanti? Vitamin A dari wortel, vitamin C dari jeruk, atau mungkin vitamin D dari ikan? Sekali lagi, semua pembahasan kita ini disarikan dari buku Vitamin Bagi Kesehatan Tubuh, hasil kolaborasi keren para dosen dan mahasiswa Universitas Malahayati. Makasih banyak ya udah nyimak, sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.